kemudian mohon maaf, kemudian tidak cantik secantik istri-istri yang lain. Bahkan diskisahkan fisiknya itu tinggi besar agak gemuk. Ya, sepuh, ya usia 55 tahun dan punya anak masih kecil-kecil, sekitar 5 atau 6 orang lah ya. Tidak cantik, tidak kaya raya, tidak kaya, tapi kenapa Rasul memilih beliau? Ya, kenapa? Bahkan setelah suaminya meninggal, seolah-olah dicampakkan gitu ya oleh orang-orang karena ya udah tua, mohon maaf, udah sepuh 55 tahun, tidak cantik, tidak kaya raya. Jadi seolah-olah terbuang. Tetapi justru di mata Allah itu sangat mulia. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan, tidak melihat harta. Yang dilihat itu qulubikum, hati kalian. Kalau hatinya bagus, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling dilihat oleh Allah yang paling bertakwa, bukan yang paling cantik. Maka kalau kita merasa tidak secantik model, tidak secantik artis, tidak selangsing si ideal model, tidak seputih artis Korea, yang penting kita punya ketakwaan dan keimanan yang luar biasa, maka Allah jatuh cinta kepada kita dan kita akan dinaikkan derajatnya. Maka yuk berlomba-lomba mempercantik akhlak dan iman, bukan hanya fokus mempercantik wajah. Wajah akan peot, bagaimanapun juga. Ya, bukan nggak boleh mempercantik atau tidak boleh merawat karena Allah, tetapi jangan prioritas. Ini terlalu mengedepankan fisik sampai lupa bahwa ruhnya, hatinya ngapa-ngapain, kekurangan makanan, kekurangan ilmu. Kepada itu yang dinilai oleh Allah. Nah, Saudah itu luar biasa. Sampai terpilih oleh Allah sebagai istri Rasulullah. Bayangkan, dari sekian banyak perempuan yang ada di zaman itu, bayangkan. Dari sekian banyak perempuan, ada yang gadis, ada yang janda, cuman Saudah yang terpilih. Ada apa? Ada apa kok bisa Saudah yang terpilih menjadi istri Rasulullah? Padahal dia mohon maaf gak cantik, ya, gak kaya, udah tua. Bahkan dikabarkan seperti yang saya bilang tadi, tinggi besar, agak gemuk. Tapi kenapa Rasul memilih? Ada apa di balik Saudah ini? Salah satu alasan Rasul memilih, karena memang orangnya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, beliau itu punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang lain, oleh wanita-wanita lain. Beliau itu bijaksana loh, bijak banget. Makanya cewek cantik kalah dengan cewek yang tidak cantik tapi bijaksana. Jauh levelnya jauh banget. Wow, saya nggak bisa ngomongin dari mana aja. Pokoknya jauh banget. Ada cewek cantik tapi nggak bijaksana. Ada cewek yang tidak cantik tapi bijaksana. Wah, itu lebih mahal. Bijaksana. Itu kemudian juga tutur kata yang lembut, sopan santun yang luar biasa. Dan dermawan ini, sifat dermawan ini, dahsyat. Makanya nggak sembarangan loh bisa terpilih menjadi istri Rasul kan. Khawlah ini berkata, "Mada adkhalallahu alaikum minal khairi wal barakah." Kebaikan dan keberkahan apa yang luar biasa ini yang Allah masukkan di rumah kalian? Alaikum. Apa sih yang kalian lakukan sehingga kalian dapat keberkahan dan kebaikan yang luar biasa? Apa sih yang kalian lakukan sih? Amalan apa yang kalian lakukan sehingga kalian terpilih menjadi salah satu perempuan terbaik ummatul mukminin yang dijamin surga? Apa amalan yang kalian lakukan? Gitu. Kenapa kalian di sini? Karena di sana nggak seorang ya, ada beberapa. Singkat cerita, beliau melayani Rasulullah, mendidik atau mengasuh Fatimah, Ummu Kulsum yang masih kecil-kecil, Ummu Kulsum masih kecil-kecil, Fatimah masih kecil-kecil. Jadi di pelajaran ini tuh ya harus lihat sikon. Memang yang kita butuhkan itu yang kayak gimana gitu. Makanya saya sempat bilang, carilah pasangan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita cari yang kita inginkan, ya karena ada habisnya. Yang kita butuhin lah untuk saat ini yang kayak gimana gitu. Kalau keinginan apa? Pengen yang cantik, yang seksi, yang putih, yang tinggi, yang kaya, yang pintar, yang ini, yang wow. Perempuan juga pengen yang ganteng, ya, yang perjaka, yang kaya, gajinya gede, fairness, wow. Ya itu keinginan, nggak akan ada habisnya. Lihat kebutuhan kita untuk saat ini memang apa. Gitu. Butuh yang bijak, butuh yang berilmu, butuh yang mapan, butuh yang dewasa. Karena kalau semuanya kita inginkan, ya nggak akan ada habisnya. Ya, makanya Rasulullah yang tahu kebutuhannya apa, siapa. Nah, itu makanya terpilihlah Saudah. Tapi juga bukan hanya itu kan, karena memang Saudah punya kualitas yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan yang lain di zaman itu. Makanya terpilih Saudah, ya Saudah binti Jamah. Nah, di tahun ke-13 kenabian, Rasul dapat wahyu untuk menikahi Aisyah. Nah, apakah Saudah marah? Apakah Saudah
cemburu atau marah atau bagaimana? Enggak, kenapa sih enggak marah? Enggak cemburu atau enggak gimana? Tidak menunjukkan sikap-sikap yang bagaimana gitu ketika Rasul nikah lagi. Ketika di poligami kok enggak marah? Kenapa? Karena yang nyuruhnya Allah. Kalau Allah yang sudah suruh, seperti saya bilang di awal tadi, di pembukaan, sami'na wa ata'na. Kalau Allah sudah nyuruh, pasti yang terbaik. Iya enggak? Idza du'u ilallahi wa rasuluhi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi orang beriman itu kalau sudah kata Allah, kata Rasul, siap. Enggak, nanti gimana ya? Tapi kan enggak ada perintah berlangsung, siap. Oh itu perintah Allah, siap. Gitu. Oh itu perintah Rasul, siap. Nggak mikir-mikir, nggak mempertimbangkan. Keren ya. Nah, inilah keistimewaan iman Saudah. Tidak mendahulukan logika dan perasaan. Walaupun perasaan yang mungkin sebagai seorang perempuan ya cemburu. Sakit ya sakit, tapi ada yang harus kita bayar dengan harga mahal, itu surga. Ya udah, sakit ini nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Itulah yang membuat beda dengan kita, perempuan akhir zaman. Pada surga itu ya harus dibeli dengan berbagai macam perjuangan, pengorbanan, bahkan hati pun dikorbanin. Saudah binti Jamah merasa apapun yang Allah perintahkan pasti yang terbaik, siap dan pasti mampu. Saya pasti mampu menghadapi ujian ya berkaitan dengan poligami, saya pasti mampu gitu. Dan pernah disuruh untuk memilih atau pernah mau diceraikan oleh Rasulullah, mau pernah loh ya, tapi menolak. Enggak, saya nggak mau diceraiin ya Rasulullah, nggak apa-apa, jatah saya buat Aisyah aja lah gitu. Nggak apa-apa, jatah malam saya buat Aisyah aja. Saking nggak mau diceraiin, rela loh, bayangkan. Nggak ada istri Rasul yang mau diceraikan. Dari sekian banyak nggak ada. Kenapa? Karena mereka yang dikejar itu mardotilah, ridhonya Allah. Walaupun harus ya cemburu ya, saya tahu ya, kalian juga tahu lah, kita semua tahu. Banyak kecemburuan juga terjadi di rumah tangga Rasul. Kayak Hafsah dengan Aisyah ya, dengan Maria Al-Qibtiyah, dengan Sofiyah binti Huyai. Dengan istri-istri lain kan banyak kecemburuan. Tetapi walaupun hati sakit, walaupun memang ini menyakitkan, yang penting surga. Iya enggak? Menderita sementara, tersiksa hati, tapi surga selamanya. Jadi suaminya mampu nih, awas. Suaminya mampu. Kalau suaminya nggak mampu, jangan. Haram, dosa besar. Suami kalau nggak mampu poligami, kurang ajar itu mah. Dan istri juga boleh untuk mengingatkan, bang, awas jangan nikah lagi ya kalau nggak mampu. Awas saya nggak hidup. Bagus, memang larang untuk nikah lagi kalau dia nggak mampu. Tapi kalau dia mampu, biarkan. Ya. Setelah Rasul wafat ya, Saudah masih hidup loh sampai 9 tahun ke depan. Sehingga siap dan rela menerima kesepian, kesendirian demi surga, demi ridhonya Allah. Ada yang harus kita lihat lebih jauh, lebih kekal, yaitu akhirat. Nggak apa-apa lah di dunia sementara diuji sementara ini. Lagian juga ujiannya walaupun udah sementara, kemudian juga nggak mungkin melebihi kemampuan. Kan ya udah terima aja lah, gitu ya. Berdamai dengan keadaan, dengan takdir. Gitu. Nah, kemudian singkat cerita nikahlah Rasul dengan Aisyah. Dan ketika menikah, Saudah ini memberikan servisan atau sikap yang luar biasa kepada Aisyah. Sampai Aisyah itu cinta banget, suka banget sama Saudah. Suka banget. Cinta, suka, dan kagum sama Saudah. Suka bantu Aisyah. Ya, mudah menolong. Dan dermawan, suka ngasih lah. Setelah Rasul wafat, meninggal, Saudah pun hidup dan tidak pernah keluar rumah. Fokus untuk ibadah. Ajib nggak? Perempuan terbaik itu nggak keluar. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna. Enggak suka keluyuran di rumah. Istri Rasul di rumah. Saudah selama 9 tahun tidak pernah keluar. Beliau keluar ketika digotong menuju masjid untuk disolatkan jenazahnya. Itu keluarnya. Jadi kalau bisa mah jangan pernah keluar lah. Perempuan itu cukup laki-laki di luar aja. Gitu. Kalau keluar darurat, oke, boleh darurat. Wala tabarrujna, tapi jangan bertabaruj, jangan berhias. Ini mah segala dipakai keluar, mempercantik diri, itu mah tradisi jahiliyah dong. Ya, ajib ya. Nah, sebelum meninggal, tahu nggak sebelum meninggal? Kan beliau meninggal di zaman Umar bin Khattab kan, di kepemimpinan Umar bin Khattab, Khalifah Umar, Amirul Mukminin. Beliau ini pernah diberi Umar uang berapa ya? Sekeranjang dirham, sekeranjang. Dirham itu banyak, sekeranjang itu banyak loh. Tapi dasarnya memang dermawan, dibagi-bagiin. Nggak mau memegang kekayaan tuh. Pengen segera dibelanjakan di jalan Allah, langsung dibagi-bagiin. Itu dermawannya Ummahatul Mukminin yang satu ini, yaitu Saudah binti Jamah, dan banyak lagi kisah-kisah keutamaan beliau ya. Wallahu a'lam bishawab.